yang Ibu tahu tentang suku Jawa? Suku Jawa ibu kan ibu suku Jawa Tengah ya. Iya. Ya, berarti budayanya itu biasanya budaya Solo itu terkenalnya orangnya itu lembut, lemah gemulai. Nah, banyak terkenalnya di Pulau Jawa Tengah itu khususnya di Solo tuh biasa kuliner makanan, Oh iya. terus budayanya, terus kemudian pakaian adatnya, terus cara ngomongnya, terus tentang wisatanya di budaya di Solo juga banyak Banyak banget ya. banyak yang suka. Menurut Ibu, apa sih yang harus dilakukan pemuda untuk di zaman sekarang ini untuk budaya Jawa gitu? Untuk saat ini bahwa pemuda itu harus melestarikan tuh dengan cara ya pertama memperkenalkan budaya Jawa ya khususnya tari-tarian. Nah, tari-tarian terus mungkin gamelan, nah wayang. Nah, itu anak muda tuh harus tahu dan harus bisa untuk ya apa ya mempraktekkan, melestarikan terus atau juga memperkenalkan mulai dari IG, TikTok ataupun ke tempat mensos yang lain lah yang jelas memperkenalkan bahwa anak muda itu bukan hanya untuk diem ya. Jadi dia harus tahu tentang budaya-budaya itu sebenarnya di Pulau Jawa khususnya di Solo itu sebenarnya budaya itu banyak dan memang harus dipertontonkan untuk anak-anak muda untuk dikembangkan. Masih ada gak sih kegiatan yang berkaitan dengan budaya Jawa di zaman sekarang ini? Oh, masih ada. Khususnya kalau budaya Jawa tuh contohnya kan ibu orang Solo ya. Jadi kan ibu banyak sekali jadi kalau mau kayak pernikahan itu banyak sekali jadi kayak ada model kayak ritual ya. Ritual Iya. Solo itu kan banyak banget ya. Kalau pengantin putrinya itu harus ada kayak apa ya? Itu ya kayak model kayak selamatan, terus ada juga kayak model apa tuh menyiram Menimba, ya ya. menyiram beras terus kemudian mengelilingi adat kayak pohon danyang ya. Nah, itu masih ada sih budaya itu. Nah, terus ada juga pakai inilah kayak kirap, terus ada juga model inilah apa maksudnya memang harus itu dilestarikan gitu. Bisa juga kayak model kayak penyambutan tamu. Nah, itu juga ada tari kan, tarian-tarian gambyong. Nah, itu kan Iya. ada simbolnya tuh sebenarnya itu untuk memperkuat tamu biar supaya oh ini tamu tuh biar kalau tamu kan seorang raja. Jadi kayak bener-bener di apa ya, harus diladenin bener ya. Diladen Iya, tuh iya. kalau bahasa Indonesia tuh harus di ini apa? Harus di servis. Nah, terus makanannya juga orang Solo memang kebanyakan manis ya. Contohnya kayak mungkin waji, jenang. Nah, mungkin kalau kalau anak muda taunya dodol ya Bu, bukan. Itu memang kan kayak jenang, wajik, terus juga ada timlo Solo. Udah pernah Oh, nyobain belum timlo Solo? belum. Kira-kira Terus timlo ada itu kayak apa ya, Ibu? Timlo Solo itu kayak model daging tapi itu kayak harus dikasih kuah. Nah, terus nanti kayak apa kayak ada buncis, ada telur rebus, ada kentang rebus. Nah, itu adalah makanan khas Solo. Nah, terus memang ada tadi kan wajik, jenang. Nah, ada rasikan. Nah, terus kemudian kue-kue yang manis kayak model apa tuh namanya intip. Pernah pernah cobain nggak intip? Rengginan. Nah, itu kan makanan khas Solo kan. Iya. Nah, terus kemudian ada juga di sana tuh ada abon tapi abon yang Manis. ya abonnya itu memang kalau Solo tuh terkenalnya manis jadi nggak pedes jadi merek mesran ya itu memang manis abonnya itu isi daging. Nah, terus kalau minuman banyak sih ya minuman di situ di Solo banyak ada sejenis kayak cendol tapi cendolnya itu ada berbagai macam, ada selasihnya, ada apa tuh kayak model bubur-bubur gitu jadi Oh iya, iya. campur. Nah, itu cendol khas Solo begitu.
Apa sih bahasa Jawa itu kelihatan medok dan apa yang membuat terdengar medok? Salah, bahasa Jawa itu bukan medok. Bahasa Terus disebutnya Jawa, apa? bahasa Jawa itu adalah alus. Nih, pengen denger bahasa alusnya? Nih, bahasa alus itu jadi Jawa itu Jawa yang ke Solo itu sebenarnya ada tata cara berbicara. Itu yang namanya kalau kita berbicara sama ke orang lebih tua itu namanya kita pakai kromo inggil. Kromo inggil itu bahasa bahasa alusnya bahasa Jawa alus, jadi kita tuh harus menghormatin, jadi kita tuh nggak bisa nih contohnya kamu ke ibu, nah nggak mungkin dong kalau sekarang bahasa Indonesianya kamu ngomong ke ibu lo gue itu nggak Iya. boleh. Kalau orang Solo itu oh panjenengan jenengan, nah itu harus bener-bener kita tuh harus tahu, bukan berarti kita tuh harus tahu posisi ya. Nah kalau orang Solo tuh masih menggunakan kayak begitu, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Nih contoh bahasa untuk alus, ini alus ya, bukan medok. Maka ibu tadi ibu salahkan, bukan bahasa medok tapi bahasa Solo itu ya alus, ada kromo inggil, ada kromo ngoko, dan ada juga kromo tapi yang bener-bener yang pakai hono coroko. Nah itu yang bahasa Sanskerta. Ini kalau bicara bahasa daerah memang paling sulit yang bahasa Solo, karena cara ngomongin ibu kasih contoh ya, panjenengan dahar sakniki napa mboten. Nah itu bahasa halus, itu artinya kamu mau makan sekarang apa nanti. Nah jadi kita tuh ngomong itu harus ditata, jadi nggak bisa ngomong main yuk kita makan sekarang, nah itu nggak bisa karena ibu perpaduan ya kan, ibu kan orang tua ibunya ibu orang Solo, nah terus bapaknya ibu tuh orang Jawa Timur, nah jadi ibu tuh perpaduan, jadi perpaduan antara Solo dan Jawa Timur. Jadi kalau ibu yang dibilang tadi medok, nah itu bahasa Jawa Timuran, itu medok. Ibu juga bisa bahasa Jawa Timuran, nah itu bahasa Jawa Timuran agak sedikit medok dan kasar, ibu bisa. Nah Oh, jadi berbeda-berbeda ya berbeda. guys. Tiap Jadi daerah Jawa itu bahasanya. beda. Ya. Kalau ibu kan perpaduan antara Solo dan Jawa Jawa Timur. Jadi perpaduan. Jadi yang dibilang kalau Solo itu alus, bukan medok. Kalau medok itu adalah kasar Jawa Timur. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Apa saja sih kebudayaan suku Jawa yang Bapak ketahui? Budaya suku Jawa itu sebenarnya nggak jauh beda dengan budaya-budaya lainnya. Iya. Dalam arti biasanya gini, ada perbedaan di suatu budaya, suatu daerah. Ah. Misalkan apa sih perbedaan budaya pernikahan dalam wilayah-wilayah tertentu gitu. Kalau wilayah adat Jawa itu budayanya itu biasanya pakai gaun, pakai Kebaya. kebaya, pakai konde, itu dari adat Jawa. Terus dalam make upnya pun juga berbeda dengan budaya-budaya Sunda atau budaya yang lainnya gitu. Terus dalam bahasa, tutur bahasa juga di dalam Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bukan di Jawa Barat ya. Karena kalau misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada namanya budaya bahasa. Bahasa itu terdiri dari bahasa kromo inggil, Kromo inggil, kromo alus, kromo terus. sama ngoko. Ngoko. Nah, ketiga ini itu penyebutannya atau cara bicaranya itu berbeda. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua? Itu biasanya pakai kromo alus. Kromo alus. Nah, kalau biasa di keraton itu pakainya kromo inggil. Kalau dengan sesama teman atau teman sejawat itu biasanya pakainya ngoko. Nah, itu dalam budaya di Jawa seperti itu. Kalau soal baju adat, Bapak tahu nggak baju adat di Jawa itu namanya apa? Terus dipakai pas kesana Bapak? Baju adat di Jawa itu setahu Bapak ada namanya baju yang garis-garis coklat, biasanya itu juga sering banget lihat ya. Itu kalau nggak salah namanya lurik Jawa, tapi nama asli sebenarnya itu Bapak kurang tahu. Tapi ya kalau yang di atas itu yang seperti peci itu namanya blangkon. Nah, biasanya dipakai itu buat acara-acara adat. Kayak misalkan upacara-upacara yang di keraton, atau seringnya
yang orang bisa melihat itu di pernikahan adat Jawa. Itu pasti dipakai. Yang ada Apa sih makanan khas suku Jawa? Kalau makanan khas suku Jawa itu banyak, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur biasanya kayak rujak cingur gitu. Bahannya apa aja? Kalau bahannya itu tergantung, nah ada kayak timun, terus ada kacang, ada pisang batu, kalau di sini bilangnya pisang batu, ada petis. Itu rasanya sih manis pedas gitu rasanya. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak makanan khas Jawa tuh ada apa aja? Itu dari Banyumas ya. Dari Banyumas itu terkenalnya itu tempe mendoannya. Oh, tempe mendoan. Tempe mendoan, iya. Berarti tempe mendoan itu ciri khas kan itu dari Banyumas gitu. Dari Banyumas, iya. Ada gedug goreng itu ada di daerah Sokaraja. Itu bahannya dari singkong. Apa sih yang menjadi ciri khas itu tuh kalau dari ternyata itu tuh dari Jawa gitu? Dari Jawa terutama itu tempe mendoannya itu rasanya tuh ya pokoknya kalau nggak makan mendoan tuh rasanya tuh ada yang kurang aja lah. Iya. Iya. Apa sih makanan Jawa tuh diidentik dengan makanan yang cenderung manis gitu, jadi kayak kurang. Jadi kayak tempe bacem. Iya gitu, pokoknya yang manis-manis gitu tuh, yang makanan manis kan biasanya kan orang Jawa tuh sukanya yang manis-manis. Kayak gudeg atau bacem gitu ya. Iya. Ya pokoknya rasanya tuh ya nikmat aja sih. Oh nikah gitu ya. Iya, itu sih sebenarnya sih tergantung seleranya ya. Saya biarpun orang Jawa ya, saya nggak suka manis sebenarnya. Saya malah enaknya tuh lebih pasnya itu enakan yang gurih bukan yang manis. Iya. Jadi tuh maksudnya bukan gak semua orang Jawa itu suka manis. Enggak semua orang Jawa suka manis enggak. Kalau budaya Jawa selain makanan, Ibu tahu nggak kayak ciri khas budayanya tuh apa gitu? Mungkin kuda lumping ya. Ya, kuda lumping itu kalau pas lagi kan kalau bahasa saya itu kalau lagi mendem itu ya. Itu kayak pokoknya tuh apa tuh namanya kayak lagi minta sesuatu gitu. Iya. Berarti itu biasanya ada di acara apa, Bu? Di acara kuda lumping kadang-kadang cuma hiburan-hiburan biasa. Iya, kadang-kadang ya ada acara kayak 17-an atau acara-acara ritual biasa lah gitu aja sih. Berarti bukan kayak acara tertentu doang ya, Bu? Enggak. Oh. Enggak. Ya kadang cuman kalau ada hiburan-hiburan aja sih. Oke, terima kasih ya Ibu atas wawancaranya. Ibu tahu nggak Bu, apa makanan khas yang ada di suku Jawa itu apa aja? Getuk singkong, getuk lindri yang dari singkong-singkong gitu, getuk lindri, getuk kayak semacam kue-kue apa tuh? Kue getuk gitulah modelnya, apa tuh Ibu nggak bisa nyebutin. Iya, dari singkong lah itu makanan khas Jawa tuh. Apa yang Ibu tahu dari suku Jawa itu apa ya Bu? Dari suku Jawa yaitu pakai pakaian adat Jawa gitu ya. Pakaian reok kayak gitu, Ponorogo gitu modelnya. Upacara adat. Yang biasa dipakai buat upacara adat itu. Iya. Apa saja sih keunikan suku Jawa yang Ibu ketahui? Kalau keunikan suku Jawa itu terlebih kayak di transportasi atau mobilitas di sana masih nggak seramai yang di Jakarta. Oh iya. Terus kayak apa itu namanya, kebutuhan pokok, kebutuhan hidup masih terjangkau. Terus adat istiadat juga Masih terus berjalan masih, sampai ya. sekarang ya. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua nih, apa benar orang Jawa terkenal dengan budaya seninya? Iya. Oh, benar guys. Apa saja sih budaya seni suku Jawa yang terkenal? Kalau di kita sendiri, saya kan dari Jawa Timur nih, jadi reok Ponorogo. Oh, reok Ponorogo. Apa saja sih alat musik Jawa yang dimainkan saat ada acara kesenian musik, kayak acara-acara gitu tuh? Kalau di kita gamelan. Oh, gamelan ya.
Berarti suku Jawa itu khas dengan gamelannya Iya, ya alat betul. musik. Terus selanjutnya, apa saja ya contoh seni kebudayaan suku Jawa? Kalau suku Jawa itu banyak, kayak ada tari-tari, kayak ada itu tadi reog, terus batik, kayak gitu-gitu sih. Tapi lebih menonjol ke tari ya? Iya, Atau lebih ke reog? tarian. Ketarian. Oke, terima kasih Ibu. Sekian. Apa saja kebudayaan suku Jawa yang Bapak ketahui? Topeng, negara, kulit, Terus apa makanan khas suku Jawa, Pak? yang ada toprak, ada nasi lengko, gitu. Ada empal gentong. Terus apa baju khas suku Jawa, Pak? Batik. Apa aja makanan khas Jawa? Suku Jawanya makanan Cirebon gitu apa aja? Kalau Apa saya aja? di Cirebon, iya nasi lengko, Terus? sama nasi jamblang. Oh itu. Iya. Kalau pakaiannya? Kalau pakaiannya sama sih kebaya. Kalau di kebaya ya? iya. Kalau di kampung ibu gitu, kalau itu sama pakainya itu kebaya. Itu. Ya udah, terima kasih ya Bu. Iya.